Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat Jumat 5 Mei 2023. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema pelayanan dan solidaritas. Kita sering menyebut kata pelayanan, tetapi apakah kita memahaminya dengan benar? Gerrit Singgi mengatakan pelayanan itu tidak berorientasi pada diri sendiri, self-oriented, tetapi kepada orang lain. Artinya pelayanan tidak terarah pada kepentingan diri, tetapi pada kepentingan orang lain. Ketika orang percaya semakin banyak, timbul persoalan ketidakpuasan dari orang-orang Yahudi diaspora. Abai terhadap pelayanan sehari-hari kepada para janda menjadi persoalan. Kata janda pada ayat ini tidak harus diartikan secara harafiah, tetapi bisa juga dalam pengertian simbolik, yaitu orang-orang yang lemah yang seharusnya mendapatkan pertolongan dan perlindungan. Untuk mengatasi ketegangan di dalam jemaat, diputuskanlah 7 orang pria yang dianggap bijaksana dan memenuhi persyaratan dengan tugas utama pada pelayanan kasih sebagai bagian dari pemberitaan firman Tuhan. Mereka memelihara persekutuan dan pelayanan meja. J.C. Sikel mengatakan bahwa gereja bisa hidup tanpa gedung, tetapi gereja tidak bisa hidup tanpa diakonia. Namun realitasnya banyak gereja lebih fokus pada pembangunan fisik dibandingkan pelayanan diakonia yang membebaskan. Padahal solidaritas gereja diwujud nyatakan melalui diakonia gereja. Pelayanan kasih dimulai dengan pelayanan meja. Pelayanan meja berarti memberi bantuan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan di tengah masyarakat. Pelayanan seperti ini berkaitan dengan pelayanan pemberitaan firman. Abai terhadap pelayanan kasih sama dengan abai terhadap pemberitaan firman. Solidaritas terhadap mereka yang mengalami kesukaran merupakan wujud solidaritas gereja sekaligus diakonia gereja. Inilah pemberitaan firman yang nyata dari gereja. Pemberitaan firman bukan hanya khotbah di mimbar, melainkan melalui tindakan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan dan mengalami kesukaran. Mari memulai hari ini dalam jumpa dengan sesama. Doa pagi ini, Tuhan tolong kami untuk tidak abai terhadap pemberitaan firman, agar banyak jiwa dimenangkan. Amin. Demikian renungan pagi ini, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.